Hello student, how are you? I hope you are in the best conditions. In this video, we are going to talk about recount text. What is recount text? What's the purpose of recount text? If you like reading about biography like hero or sciences, it means you have learned about recount text. Recount text also tell about past experience about someone, for example, holiday. Video kali ini kita akan berbicara tentang recount text. Apa itu recount text? Dan apa tujuan dari recount text? Mari kita saksikan bersama-sama. Let's get started. And now we learn about recount text. Let's see, watch and listen. You can see these pictures, and this picture is Temajuk Beach. Recount text. Apa sih recount text? Recount text, a text that retells story about past events or experiences in the order they happened. Jadi, recount text adalah salah satu dari jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lampau. And the next, what's the purpose of recount text? The purpose of recount text is to inform or retell past events to the audience or readers. Jadi, tujuan dari recount text adalah untuk memberikan informasi atau menceritakan kembali kejadian di masa lalu kepada pendengar ataupun pembaca. Oke, yang selanjutnya, next is about generic structure of recount text. There are three generic structure of recount text. First is orientations. Orientation tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Nah, di orientasi atau di bagian ini, penulis memulai cerita dengan mengenalkan siapa pelaku dalam recount text, kapan, di mana, dan mengapa cerita itu bisa terjadi. Next, events. Events is describing series of events that happen in the past. Event adalah berisi tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, mendeskripsikan kronologikal kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Next, reorientations. Starting personal comment of the story, writer to the story. Di sini penulis menuliskan rangkuman dari recount text dan kesan komentarnya atau kesan. Language feature of recount text. Language feature of recount text maksudnya adalah ciri-ciri dari recount text. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah teks recount? Kita bisa mengidentifikasinya dengan beberapa ciri di bawah ini. Yang pertama, the first is introducing personal participant. Artinya memperkenalkan tokohnya, siapa penulisnya, fokus pada siapa objek yang dibicarakan. Misalnya, for example, saya, berarti objek yang dibicarakan atau tokohnya adalah saya. Kemudian my group or my family or my friend, berarti tokoh yang dibicarakan adalah kelompok saya, keluarga saya maupun teman saya.
And the second is using chronological connections, menggunakan penghubung kronologikal atau kronologi, seperti for example then, first, second, third, next, after that, before. Untuk menjelaskan urutan kejadian. Jadi kata-kata di atas adalah untuk menjelaskan urutan kejadian. And the third is past tense, menggunakan simple past tense atau membicarakan waktu yang sudah berlalu atau kata lampau. Kejadian di masa lampau, kejadian yang sudah terjadi. Nah, di sini pada umumnya menggunakan kata kerja kedua, yaitu verb to. For example, misalnya we went. Went di sini adalah kata kerja kedua dari go. And then I saw. Saw di sini adalah kata kerja kedua dari see. And visited. Visited di sini juga adalah kata kerja kedua dari visit. And then we enjoyed adalah kata kerja kedua dari enjoy. Kalian bisa melihat di sini saya menuliskan kata kerja beraturan dan tak beraturan. Contoh kata kerja beraturan dan tak beraturan. Nah, untuk when dan saw itu masuk ke dalam kata kerja tak beraturan atau irregular verb. Sedangkan visited and enjoyed adalah kata kerja beraturan atau regular verb. Kata kerja beraturan di sini maksudnya adalah kata kerja yang ditambah ed. And the next is adverbs. Adverbs adalah kata keterangan waktu. For example, contohnya yesterday, kemarin, happily, dengan bahagia, beautifully, dengan cantik, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, dan sebagainya. Jadi adverb adalah kata keterangan waktu. Next. And the next is examples of recount text. Going to Temajuk Beach. A few months ago, I went to Temajuk Beach with my friends. It is located in Paluh District, Sambas Regency, West Borneo. It's about 4 kilometers from Teluk Melano, Malaysia. The trip there took about 3 hours. We left from Pemangkat at 7:30 using car, and we arrived about 10:30 a.m. Nah, di paragraf ini adalah paragraf orientation atau paragraf pembuka. Dalam tahap yang pertama ini, kamu diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, tokohnya, di mana, kemudian kapan peristiwa itu terjadi di masa lalu. Nah, di bagian ini kamu diharapkan untuk memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk memahami keseluruhan teks. Nah, di paragraf ini yang dibicarakan adalah saya. Tokohnya adalah saya. Kemudian di mana kejadiannya? Dan ini terjadi di Temajuk Beach, di pantai Temajuk, di Paluh, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kemudian kapan peristiwa ini terjadi? Oh, peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu. And the next, events. Kejadian atau isi. As arrived done, my friend and I ran a hunt to take a rest. I and my friends immediately ran towards the beach. It looked sunny day with the blue sky, and I felt a gently breeze. The waves there were suitable for swimming, but unfortunately, I couldn't swim. I just played with
white sands and built a sand castle. I didn't forget to take a selfie with the background of beautiful beach. At noon, I began to feel hungry. At noon, I began to feel hungry. I approached the restaurant. Apparently, my mother had prepared food for us. I felt happy to be able to vacation with my friends and enjoy the beautiful of nature created by God. Nah, di tahap ini kamu dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kamu diminta untuk menulis cerita dalam urutan kronologis seperti in the first day, in the next day, in the last day. Nah, di dalam teks ini si penulis menceritakan apa yang dia alami, kejadian-kejadian apa yang dialami pada saat si penulis dan temannya pergi ke pantai Temajuk. Nah, setelah sampai di pantai Temajuk, penulis dan temannya menyewa sebuah cottage, penginapan untuk istirahat. Kemudian dengan segera penulis dan temannya berlari ke arah pantai. Dan selanjutnya mereka melihat hari yang cerah, ya. Kemudian langit yang biru dan mereka merasa bahagia. Nah, sayangnya si penulis tidak bisa berenang. Kemudian si penulis hanya bermain pasir dan membangun istana pasir. Si penulis tidak lupa untuk mengambil foto selfie dengan background pantai yang sangat indah. Pada sore hari, si penulis merasa lapar. Kemudian dia mendekati penginapan. Ibu si penulis sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Si penulis merasa bahagia dengan liburannya dan teman-temannya. Dia menikmati pemandangan alam yang begitu indah yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah reorientation atau paragraf kesimpulan. Tahap yang terakhir dari struktur teks recount adalah reorientation. Reorientation merupakan tahap pengenalan yang ada di tahap pertama atau tahap kesimpulan. Si penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Kemudian si penulis juga bisa menuliskan komentar atau kesan terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Nah, di paragraf di teks ini, reorientation-nya adalah not fails. The day had begun in the evenings. We hurried to go home. Before went to home, I bought some souvenirs there. Finally, we arrived at 9 p.m. Si penulis merasa lumayan. Kemudian mereka buru-buru pulang ke rumah. Sebelum pulang, si penulis membeli beberapa oleh-oleh dan si penulis tiba pada jam 9 malam. Nah, di paragraf ini penulis menceritakan yang dirasakannya, yaitu dia merasa lumayan terhadap liburannya kali ini. And then the next is short biography of
Habibie. Nah, ini adalah teks biografi. Teks biografi juga merupakan dari recount text atau teks yang menceritakan masa lalu. Nah, bedanya di teks biografi ini si penulis akan menceritakan tentang kehidupannya secara spesifik atau secara khusus, secara detail. Nah, di sini ada paragraf orientations tentang Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie adalah presiden ketiga dari Indonesia. Dia lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1939. Dia adalah anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Nah, di paragraf ini bercerita tentang tokoh yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian events isi. When he was a teenager, his father died of a heart attack officially on 13 September 1950. Since then, his mother had supported 8 children alone. B.J. Habibie was known as a charismatic and intelligent figure. He got a myriad of achievements and awards both from Indonesia and internationally. In addition, Habibie was known as a person who is firm, friendly, and refined. Jadi di paragraf ini, paragraf isi ketika B.J. Habibie remaja, ayahnya meninggal karena serangan jantung. Sejak saat itu, ibunya mendukung ke-8 anaknya sendirian. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang yang karismatik dan cerdas. Nah, di paragraf ini menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa B.J. Habibie. And the next reorientation atau paragraf kesimpulan. In this orientation, Habibie was suitable to be a figure who gave the biggest change for Indonesia. This was evidenced by his success in establishing the first aircraft industry in the Southeast Asian regions. Nah, di paragraf kesimpulan ini adalah B.J. Habibie adalah seorang figur yang sangat besar yang bisa mengubah Indonesia. Itu dibuktikan dengan kesuksesannya menjadi orang pertama di bidang industri pesawat terbang di Asia. Nah, kedua contoh di atas adalah contoh dari recount text. I hope you understand about my explains and thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.